Pejabat Kemenhub ditugasi Menteri kumpulkan uang untuk pemenangan Pilpres 2019. Pejabat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada masa Bapak Budi Karya Sumadi menggalang dana untuk pemenangan Pilpres 2019 yang memenangkan Bapak Joko Widodo. Hal mengagetkan tersebut terungkap pada sidang kasus dugaan suap pembuat atau pejabat pembuat komitmen DJKA pada Pengadilan Tipikor Semarang pada tanggal 13 Januari 2025 kemarin. Fakta mengagetkan tersebut terungkap berdasarkan nyanyian dari dirjennya Bapak Budi Karya Sumadi. Dan berdasarkan keterangan saksi pada persidangan tersebut, Bapak Dirjen menerima instruksi dari Bapak Budi Karya Sumadi langsung. Nah, untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini perlu diatensi. Ingat, perlu diatensi, Pak. Jangan main-main. Ini kan dengan Budi Karya Sumadi ini dikenal sangat dekat ya. Budi Karya ini adalah orang kepercayaannya Jokowi. Jadi gampang ini kalau diurut-urut kemana muaranya kasus korupsi ini. Tentu tidak mungkin terus bersembunyi dalam urusan korupsi. Dan satu persatu ada semacam kegelisahan mereka yang pernah diperintah oleh rejim sebelumnya. Ya, Budiono menyembunyikan fakta-fakta yang pada akhirnya tahu akan. Jadi kalau hari ini kita dengar kesaksian dari seorang pejabat lokal di Jawa Tengah yang mengurusi transportasi kereta api bersaksi atau memberi kesaksian atau memberi keterangan bahwa dia dipaksa oleh hierarki di kementerian dia untuk mencari uang, membiayai pemilu. Itu artinya ada tim yang memang dibentuk untuk kepentingan Budiono di 2019. Jadi kita harus pastikan bahwa korupsi itu betul extraordinary crime karena wilayah-wilayah yang dipaksa mengumpulkan uang itu betul-betul wilayah yang dijadikan langsung kekuasaan. Sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan Kemenhub mengungkap fakta mengejutkan soal pengumpulan dana untuk Pilpres 2019. Menurut kesaksian Danto Restiawan, mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, dana sebesar 5,5 miliar dihimpun atas arahan Direktur Prasarana Kemenhub Zamrides. Zamrides, kata Danto, mendapat instruksi langsung dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan dana dari 9 pejabat pembuat komitmen PPK di DJK. Menurut Danto, dana tersebut bersumber dari kontribusi para kontraktor proyek perkeretaapian yang dikenakan fee. Masing-masing PPK menyetor sekitar 600 juta rupiah, termasuk PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza yang jadi terdakwa dalam sidang ini. Nah, kalau PJKA misalnya pejabat-pejabat di situ disuruh mengumpulkan uang, itu artinya satu kementerian perhubungan terlibat di dalam jenis crime yang sama, jenis kriminal yang sama. Dengan cara berpikir yang sama, kita bisa pastikan semua BUMN juga dipaksa mengumpulkan uang demi membiayai pemilu untuk kepentingan Jokowi di 2019. Kan itu cara berpikir deduktifnya begitu kan. Jadi sekali lagi kita coba membaca bahwa rejim Jokowi itu sesuai dengan apa yang disertifikatkan oleh OJCRP, yaitu koruptor, dan karena itu nggak perlu bahasa ini ngamuk-ngamuk, itu faktanya barusan dimulai diungkapkan. Yang tentu saja orang akan anggap bahwa ini kan satu fakta, oh iya, tapi satu fakta ini harus dibaca di dalam orkestrasi dan sebagai fakta, yaitu keinginan Presiden Jokowi untuk menggunakan uang dan memaksa menterinya, dan menterinya memaksa dirjen memaksa kepala dinas memaksa kepala proyek memaksa
para rekanan proyek-proyek ini untuk menyumbang, dan itu namanya gratifikasi atau bahkan pemerasan. Jadi sekali lagi keterbukaan ini mulai dipastikan seiring dengan upaya Prabowo untuk menjamin bahwa koruptor nggak akan disembunyi sampai ke lubang tikus pun akan dia kejar. Itu yang kita tunggu sebetulnya, konsistensi. Masuknya Jokowi menjadi finalis tokoh korup bersama pemimpin negara kelas 3 adalah kabar buruk dan memalukan bagi Indonesia. 10 tahun menjadi presiden, Jokowi dinilai telah menimbulkan kerusakan parah dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Korupsi sejatinya bukan sekedar menjara uang negara. Nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan hingga praktik-praktik yang menggerus demokrasi merupakan bagian dari korupsi. Di Indonesia, hal itu terjadi lewat kecurangan pemilihan umum. Pada pemerintahan Jokowi, pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi terburuk sepanjang sejarah Indonesia setelah reformasi. Dia merusak lembaga penyelenggara pemilu demi menguntungkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi wakil presiden. Pengerahan aparatur negara dan penyaluran bantuan sosial untuk memenangkan anaknya secara benderang masuk kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Para cebokers mengatakan bahwa itu semua tidak valid, tidak berdasar dan sebagainya. CCRP itu lembaga kredibel. Dia pemenang Pulitzer, dia yang membongkar Panama Papers. Jadi dia punya rekam jejak panjang. Lalu kalau kita lihat kemarin nama-nama yang menjadi nominator di samping Jokowi itu memang nama-nama kepala negara yang jelas-jelas juga punya kasus, punya masalah. Nah, sialnya memang yang melenggang begitu saja mulus itu hanya Jokowi. Bangladesh misalnya, itu kan digulingkan. Sekarang kan si presidennya yang Surya tentu juga digulingkan juga. Jadi hanya Jokowi ini yang lolos melenggang begitu saja, seolah-olah tidak ada kesalahan apa-apa, dan bahkan kita bisa lihat dia melakukan move lanjutan seolah-olah dia masih presiden sekarang. Jadi CCRP ini temuan penting, dia adalah sebuah fakta. Dia memang bukan berdasar, kita tahu metodenya adalah survei dan sebagainya, tapi ini kan memang sebuah metode yang sahih untuk sebuah merilis sebuah temuan. Ini adalah fakta sosial, ini adalah fakta dalam jurnalistik juga. Jadi ini seharusnya menjadi pijakan untuk kembali menggaungkan adili Jokowi. Adili Jokowi itu yang harus. Para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan diduga ditugasi mengumpulkan uang untuk membantu pemenangan Presiden ke-7 Joko Widodo pada pemilihan Presiden 2019. Kesaksian tersebut terungkap dalam sidang kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dengan terdakwa pejabat pembuat komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2024. Dilansir dari Antara, Senin, tanggal 13 Desember tahun 2025, sidang digelar dengan agenda pemeriksaan mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub Danto Restiawan sebagai saksi. Danto mengatakan pada tahun 2019, Direktur Prasarana Kemenhub Zamrides mendapat tugas dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan uang sekitar 5,5 miliar rupiah. Uang tersebut, kata dia, untuk keperluan pemenangan di Pilpres. Saat itu, Danto masih menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub. Pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu, Danto menuturkan uang tersebut dikumpulkan dari para PPK di DJKA yang bersumber dari para kontraktor proyek perkeretaapian. Informasinya Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK, katanya dikutip dari Antara. Kemudian, Danto diperintahkan oleh Menhub untuk menjadi pengganti Zamrides sebagai pengumpul dana dari para PPK. Ia menjelaskan ada 9 PPK yang menyetor masing-masing sekitar 600 juta rupiah, termasuk terdakwa Yofi Okatriza. Setoran lain yang berasal dari fee kontraktor, kata Danto, ditujukan untuk membeli 25 ekor hewan kurban.
Selain itu, Biro Umum Kementerian Perhubungan juga diminta patungan sebesar 1 miliar rupiah untuk keperluan bahan bakar pesawat Menhub saat kunjungan ke Sulawesi. Sementara secara pribadi, Danto menerima uang dari terdakwa Yofi Okatriza sebesar 595 juta rupiah yang seluruhnya telah dikembalikan melalui penyidik KPK. Sebelumnya, mantan PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza menerima suap 55,6 miliar rupiah dari belasan kontraktor pelaksana proyek di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada kurun waktu 2017 hingga 2020. Selain uang, terdakwa juga menerima hadiah berupa barang dengan nilai mencapai 1,9 miliar rupiah. Operasi tangkap tangan KPK. Dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan ini bermula dari operasi tangkap tangan pada April tahun 2023. KPK awalnya menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap proyek pembangunan dan pemeliharaan rel di Sumatera, Jawa dan Sulawesi. 6 dari 10 tersangka itu berperan sebagai pemberi suap, sedangkan 4 lainnya adalah penerima suap. Belakangan, jumlah tersangka bertambah menjadi 17 orang dan 1 perusahaan. Salah satunya adalah Yofi Okatriza yang pernah menjadi PPK BTP Semarang pada 2017 hingga 2021. Berdasarkan laporan majalah Tempo berjudul, "Siapa saja penikmat duit korupsi proyek rel kereta api?", sejumlah nama diduga menerima aliran dana dari duit haram tersebut. Salah satunya adalah seseorang yang diklaim sebagai kerabat dekat Presiden Jokowi, yaitu Wahyu Purwanto. Dia diduga turut menikmati uang suap itu. Hal ini berdasarkan sejumlah fakta penting yang terungkap dalam persidangan dan salinan putusan Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian. Dia adalah salah satu tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Harno terbukti menerima suap sebesar 3,2 miliar rupiah dari pengusaha pelaksana proyek rel kereta api Jawa Tengah, Dion Renato Sugiarto. Akibat perbuatannya, dia pun divonis 5 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah pada tanggal 11 Desember tahun 2023. Dalam persidangan, Harno mengungkapkan mengenal Wahyu Purwanto setelah dikenalkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Harno menuturkan, Menteri Budi kerap menitipkan kenalannya untuk menggarap proyek kereta api. Wahyu berpartisipasi memberikan 100 juta rupiah, kata Harno seperti tertulis dalam putusannya. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memeriksa Wahyu sebagai saksi pada Kamis, tanggal 30 November tahun 2023 lalu. Nama Wahyu juga disebut Dion Renato, terdakwa kasus korupsi rel kereta api, dalam persidangannya pada tanggal 16 November tahun 2020.